warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna wa ya musabbira Ayyub sabirna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fadla al-khitab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma alimna al-Qur'ana wa as'idna bihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, dan di antara kenikmatan yang terus kita rasakan hingga saat ini adalah nikmatnya mempelajari, nikmatnya mentadarusi ataupun kesempatan untuk mentadarusi ayat-ayatnya melalui majelis yang insya Allah Allah muliakan dengan berbagai kemuliaan berupa sakinah, kemudian kasih sayang, kemudian juga naungan dari malaikat-malaikatnya, dan juga penghargaan setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan penduduk langit. Salawat beserta salamnya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada malam hari ini kita melanjutkan tadarus kita masih di surat Al-Ma'un. Pada malam hari ini insya Allah kita akan bertadarus 3 ayat secara langsung ya. Dari ayat 4, 5, dan 6, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Taib. Sebelum beranjak kepada langkah ataupun agenda selanjutnya, seperti biasa, mari kita sama-sama eh, sharing ya. Mari kita sama-sama berinteraksi melalui pertanyaan-pertanyaan pembuka terkait 3 ayat yang akan kita tadarus ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hmm, pertanyaan pertama mungkin bisa nanti dijawab di kolom chat. Hmm, Amalan apa yang akan dihisap terlebih dahulu? Silakan. Amalan apa yang akan dihisap terlebih dahulu? Salat. Insyaallah. Amalan yang akan dihisap terlebih dahulu. Salat, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi salat adalah amalan yang akan dihisap terlebih dahulu. Baik. Terkait amalan yang akan dihisap terlebih dahulu, yaitu salat ya. Nah, kemudian menurut Bapak Ibu sekalian, para hadirin, seberapa pentingkah sholat dalam hidup Anda, dalam hidup kita? Seberapa pentingkah sholat dalam hidup kita? Sangat penting. Nah, seberapa penting? Apa biasa saja, sangat penting? Nah, ya. Seberapa penting sholat dalam hidup kita? Nah, baik, kebutuhan utama. Baik, bagian dari hidup sangat penting ya. Alhamdulillah, kita insya Allah sadar dengan sesadar-sadarnya, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kedudukan sholat itu dalam hidup kita sangatlah penting ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah karena ia pembeda antara muslim dan kafir. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian pada prakteknya, pada kenyataannya, apakah ada atau sholat apa atau apakah ada sholat yang sering kita lalaikan? Jika ada, sholat apakah itu? Apakah ada sholat yang biasa atau bahkan mungkin sering kita lalaikan? Jika ada, kira-kira biasanya sholat apa? Lalaikan dalam artian bukan berarti tidak dilaksanakan, atau mungkin kita sering akhirkan, kita sering ya nanti saja gitu kan. Nah, kita sering tunda-tunda misalkan. Ya. Sholat fardu ya, Pak Andi. Kita berbicara sholat fardu barangkali. Nah,
Sholat apa biasanya yang sering terlewatkan atau disadari atau tidak atau disengaja atau tidak dan sering kita barangkali sering kita lalai ya. Subuh kesiangan, zuhur masih kerja, asar masih di jalan, maghrib masih di jalan. Ternyata ya memang masya Allah. Nah, ternyata mungkin bagi sebagian kita atau mungkin banyak dari kita masih dalam artian masih kesulitan ya untuk melaksanakan sholat tepat waktu tentunya kan gitu kan. Dari segi pelaksanaannya mungkin ya. Oke, baik. Barakallahu fiik. Nah, tadi berbicara lalai ya ataupun terlewat dan lain sebagainya. Kira-kira apa akibatnya jika kita lalai dalam sholat nih? Jika kita lalai dalam sholat, apa akibatnya? Akibat dari lalai, tidak dapat pahala jamaah, rugi, menyesal, gelisah. Nah, baik, barakallah. Mudah-mudahan rasa berdosa, rasa gelisah, rasa rugi tersebut bisa memotivasi kita tentunya. Kalau kita seandainya memang ada kala-kalanya lalai ya. Baik. Nah, berbicara terkait lalai, kira-kira mengapa mereka atau bahkan kita lalai dalam melaksanakan sholat? Nah, kenapa ada orang-orang, kenapa alasannya kira-kira orang-orang lalai dalam sholatnya, meremehkan, ya, meremehkan mungkin meremehkan karena waktunya santai, waktunya masih panjang barangkali, misalkan, ujung-ujungnya kelupaan ataupun terlewat dan lain sebagainya misal. Lebih mementingkan dunia, sibuk kerja, sibuk dunia, tidak khusyuk, ya. Khusyuk berarti itu dalam sholat ya. Kita berbicara di teknis di luar sholat dulu ya. Baik, barakallahu fiik. Tidak khusyuk ya. Nah, baik. Baik, itulah tadi perkara tentang sholat ya. Dan yang mana tentang sholat ini insya Allah akan kita bahas, akan kita simak bersama-sama ya materi tentang sholat ini karena berkaitan sekali dengan ayat 456. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Baik, itulah tadi sedikit pembuka ya pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya mungkin kita akan menyimak bersama-sama dan juga membaca bersama-sama tilawah surat Al-Ma'un ayat 4, 5, dan 6. Mungkin di sini jikalau ada mungkin apakah ada yang bersedia dari peserta untuk membacakan ayat atau tiga ayat tersebut 4, 5, dan 6 surat Al-Ma'un. Ya, barangkali kalau ada silakan eh, dipersilakan. Selanjutnya kalau tidak, di sini ada Arafi ada, Ustaz Arafi. Arafi bisa terhubung atau Ustadz Asid. Wujud Ustadz Asid. Baik, nampaknya belum terhubung. Oke. Baik, akan saya pimpin. Kalau begitu, surat Al-Ma'un ayat
yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Baik. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama membaca surat Al-Ma'un ayat 4, 5 dan 6 ya. Yang mana tiga ayat ini berkaitan dengan sholat ya. Ibadah yang paling awal dihisab atau ibadah yang termasuk ibadah yang paling besar, paling agung yaitu sholat. Selanjutnya para hadirin, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mari bersama-sama menyimak materi inti yaitu tafsir atau penjelasan dari ayat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Rahmat Hidayat Lubis. Kepada beliau kami silakan. Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana 'allimna al-Qur'ana wa azidna bihi. Allahumma yassir wa barik وتقبل يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم آمين. Para asatidz yang dirahmati Allah, para tutor yang dirahmati Allah, Ustaz Agus, barakallahu fikum, wa juga kepada seluruh para hadirin yang hadir jamaah tadarus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersalawat dan menyampaikan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, pada keluarga beliau dan para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan surat Al-Ma'un, yaitu mengenai salat ya, yaitu mengenai salat ayat 4, 5 dan 6 insyaallah. Alhamdulillah tadi sudah diberikan tamhid atau muqaddimah oleh Ustaz Agus dan sudah juga ditilawahkan oleh Ustaz Agus, taqabbalallahu mink. Sekarang kita insyaallah membahasnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Sampai di sini. Insyaallah kita akan bahas ayat 4, 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman fawailun. Fawailun, wail. Apakah arti wail? Silakan. Sudah tadi ya, apa arti wail? Arti wail itu ada dua. Silakan. Apa yang pertama? Baik, makna wail celaka. Ya, ada dua. Yang pertama, makna wail adalah celaka. Atau yang kedua, makna wail adalah neraka wail. Nama dari sebuah neraka. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan fawail, celakalah.
Siapa yang celaka? Lil musallin. Lil musallin. Celakalah bagi, li ini bagi, al musallin. Apa arti al musallin? Al musallin. Orang yang salat. Nah, barakallahu fiik. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Baik. Boleh ndak kita membaca surat Al-Ma'un kemudian berhenti di ayat 4? Boleh nggak? Misal ya, Anda coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Allahu akbar. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah, jazakallah khair. Betul, tidak boleh sebab maknanya belum sempurna. Celaka bagi orang yang sholat itu belum sempurna. Yang sholatnya seperti apa yang celaka begitu. Jadi tidak boleh berhenti di lil musallin. Sebab maknanya belum sempurna. Bahkan ini bisa disebut, bukan bisa disebut, bahkan ini disebut sebagai wakaf haram. Wakaf yang haram. Berhenti di ayat 4 ini wakaf yang tidak boleh sebab masih terikat maknanya antara ayat 4 dan 5. Jadi tidak boleh berhenti di fawailul lil musallin. Terus ruku' tidak boleh. Fawailul lil musallin terus tutup mushaf tidak boleh. Tetapi kalau wakaf fawailul lil musallin berhenti di situ, kemudian lanjut lagi alladzina hum an salatihim sahun, boleh? Ya, boleh. Kalau hanya berhenti wakaf tam namanya, wakaf ya berhenti biasa, rasul ayat namanya atau di ujung ayat, ini disebut rasul ayat. Berhenti di ujung ayat itu boleh. Tapi kalau berhenti fawailul lil musallin kemudian tutup mushaf atau ruku' menuju ruku' dari sholat ini tidak boleh. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum. Alladzina hum. Apa artinya alladzina hum? Alladzina hum yaitu mereka ya. Mereka yang ya orang-orang yang boleh. Yaitu orang-orang yang atau mereka yang. Nah, alladzina hum mereka yang orang-orang yang. Tamam. An salatihim sahun. Baik, kita coba lihat eh, arti an dulu. An. Arti an di sini. Silakan. Dari ya. Jadi celakalah bagi orang yang salat yaitu yang mereka dari salatnya salat. Apa salat? Salatihim. Apa artinya salat? Salat ya. Him, salatihim. Apa him di sini? Him. Apa arti him? Artinya sholat mereka. Salat mereka berkelofik. An salatihim. Dari salat mereka sahun. Nah, ini yang perlu kita pahami. Apa arti sahun? Baik, di terjemahan Departemen Agama artinya lalai ya. Baik, apa maksud lalai? Maksud dari kata sahun, kita coba sempurnakan makna sahun. Makna sahun ini menurut para ulama artinya adalah mengakhirkan salat sampai keluar waktu. Mengakhirkan salat, mengakhirkan salat. Kita bagi dua saja maknanya. Sahun bagi dua. Satu, mengakhirkan. Mengakhirkan. Yang kedua, di luar waktu.
di luar waktu. Di luar waktu. Mengakhirkan dengan sengaja, kemudian di luar waktu. Ini makna sahun. Jadi kita ulangi, apa makna sahun di ayat ini? Nah, tafadhal. Kita ambil dua makna. Satu, tafadhal, silakan. Sahun, mengakhirkan dengan sengaja. Satu lagi, di luar waktu. Ya, mengakhirkan dengan sengaja, kemudian salat di luar waktu dengan sengaja juga ya, dengan sengaja. Baik, kita lanjutkan. Alladzina hum, sama artinya tadi. Alladzina hum, yaitu mereka yang, nah, sahih, yura'un. Apa arti yura'un? Yura'un, arti yura'un adalah riya. Ya, riya atau, kalau riya itu apa? Riya itu mengharap apa? Orang yang riya itu mengharap apa? Ya, mereka memamerkan. Memamerkan. Apa yang mereka harapkan dari pameran itu? Pujian. Dari siapa? Dari manusia. Baik. Baik. Berarti yang dia harapkan adalah apa? Ya. Yang diharapkan adalah pujian manusia. Baik. Baik itu arti riya. Yuraun, riya, yaitu ingin dilihat oleh manusia sehingga dipuji oleh manusia. Baik, sekarang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Maka celakalah orang yang sholat. Baik, celaka orang yang sholat. Berarti sekarang kita tarik orang yang sholat ini, kita tarik sebelum kita tahu kenapa celaka di ayat 5 dan 6. Ini sebab di perilaku mereka nih. Perilaku mereka, celaka ini perilaku mereka. Tapi Anda sebelum menuju ke perilaku mereka yang menjadikan sholat mereka ini celaka, Anda ingin tahu, ingin tahu dari para hadirin, celakalah mereka orang-orang yang sholat. Apa sebab utama celaka mereka saat sholat? Sebelum terjadi sahun, mereka sahun, mengakhirkan sholat, dan sebelum terjadi ria. Ada masalah di dalam hati dia. Apa masalah yang terjadi di dalam hati dia sehingga celaka dalam sholatnya, sehingga terjadi perbuatan di ayat 5, an salatihim sahun dan hum yuraun. Ada apa di dalam hati orang ini? Kaitkan ke ayat yang di atas. Tarik ke ayat yang pertama. Apa masalah pokok sehingga celaka dia? Padahal dia sholat. Apa masalah pokoknya? Kaitkan selalu kalau memahami ayat, kaitkan dengan ayat sebelumnya. Ya, gitu ya. Betul. Mendustakan hari kebangkitan. Kemana larinya ini? Ke ayat 2, 3 atau ayat 1? Sebab utama
yang menyebabkan kecelakaan orang yang sholat, celakanya orang yang sholat, tidak manfaatnya orang yang sholat. Itu di masalahnya di ayat 1, 2, atau 3? Ayat 1. Ya, masalahnya di ayat 1. Karena ini memang sedang berbicara orang-orang yang hatinya menyimpan ketidakyakinan terhadap hari pembalasan. Ini ayat sedang berbicara orang-orang yang hatinya tidak yakin dengan hari pembalasan atau ragu. Tidak yakin atau ragu. Berarti masalah inti yang menjadi penyebab ayat 4 celaka dalam sholat. Kemudian ayat 5 yaitu dia akhirkan sholat sampai keluar waktu sholat. Kemudian di ayat 6, naudzubillah min dzalik, dia sholat adalah agar dipuji, dilihat oleh seseorang, oleh tetangganya bahwa dia sholat di masjid, atau oleh tetangganya bahwa dia rajin sholat, atau oleh temannya bahwa dia ini sholat tepat waktu, padahal aslinya tidak. Ya, yuraun. Jadi kecelakaan yang terjadi pada sholatnya ini yaitu diakhirkan dan ria, itu sebab utama dan intinya adalah kita diagnosa dulu apa penyakit intinya tadi, yaitu penyakit intinya adalah hatinya tidak yakin. Inilah masalah yang paling utama. Hati yang tidak yakin, atau ya hati yang tidak yakin. Sekarang kita mau bikin derajat keyakinan. Tolong disusun derajat keyakinan. Kalau para nabi itu yakinnya seberapa? Coba bikin derajat. Satu, para nabi yakinnya bagaimana kalau para nabi? Dengan hari pembalasan. Bagaimana keyakinan mereka? Kita bikin derajat keyakinan. Keyakinan para nabi dalam meyakini pembalasan 100%. Paling tinggi. Kita turun. Kita turun kepada para sahabat dan para ulama. Para sahabat itu kita radhiyallahu anhum, mereka sama dengan Nabi. Mereka kuat sekali meyakini hari pembalasan. Terbukti sekali dalam perbuatan para sahabat, mereka itu benar-benar perbuatannya membuktikan keyakinan mereka terhadap hari pembalasan. Yang namanya sholat 5 waktu itu, Masjid Nabawi selalu penuh. Selalu penuh saat itu oleh sahabat, dan sahabat itu berlomba-lomba untuk macam-macam. Coba ditulis ya. Ini bentuk perlombaan para sahabat ketika mereka menafsirkan fastabiqul khairat. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Jadi ini ayat bercerita tentang ibadah salat menghadap Allah Azza wa Jal. Fastabiqul khairat. Ada yang tahu artinya fastabiqul khairat? Sering dibaca kata fastabiqul khairat. Ada yang tahu? Fastabiqul khairat. Ya, berlomba. Masya Allah. Jago-jago ini. Peserta tadarusnya Masya Allah. Pinter-pinter. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang jika kita sedang melakukan, atau ilmu yang ketika eventnya datang, ilmunya datang. Ada tamu, datang hadis menghormati tamu. Allah kasih ilmu menghormati tamu, masuk gitu. Ada orang miskin, ilmu sayang ke orang miskin masuk.
Gitu. Kita udah belajar orang miskin, tapi kalau pas ada orang miskin, ilmunya hilang, nggak manfaat. Kita belajar tentang yatim, ketika kita sudah faham tentang ayat 2 tentang yatim, terus kita bertemu dengan anak yatim, tidak tidak bisa, ilmunya tidak datang, lupa ayat ini, nggak datang, nggak Allah kasih, manfaat. Maka ilmu itu tidak manfaat. Ilmu yang manfaat itu jika eventnya datang, Allah kasih ilmunya. Tek, ayatnya diingatkan oleh Allah, tek, muncul ayat itu. Ya, ketika waktunya salat, langsung ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia langsung bergegas. Ingat ayat itu namanya ilmu manfaat. Ketika sedang salat, dia takut riya. Ketika sedang salat, muncul ayat, dia ingat, ya, dia ingat alladzina hum yuraun. Dia ingat takut riya. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang ilmunya tidak manfaat. Orang yang ilmunya tidak manfaat adalah orang yang faham, mengerti kalau ditanya, kalau ngomong bisa. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kalau jawab ujian bisa. Nauzubillah, nauzubillah. Nilainya besar. Tapi ketika eventnya datang, suasananya datang, ya, suasananya datang, peristiwanya datang, hadisnya, Qurannya nggak datang. Nggak ada di dia. Ketika azan, ketika waktu sholat datang, itu ayat 4 dan 5 itu nggak datang ke dia. Akhirnya dia lalai. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Ketika dia sedang sholat, di hatinya itu nggak nggak datang ayat ke-6. Tapi kalau ditanya di kelas, di kelas tadarus, jago. Hati-hati ya. Jadi ilmu yang tidak manfaat itu adalah yang tidak Allah datangkan saat waktu pelaksanaannya. Ilmunya memang hilang begitu. Tapi ketika hanya sebatas pintar teori dan ya hanya itu maghrur, maghrur. Ya, kata sahabat, eh, la yaghurrannakum kathratul hadis, walakinnal amal. Anak takut sebenarnya menyampaikan ini. Semoga Allah maafkan ana, semoga Allah kuatkan ana untuk mengamalkan. Yakni sahabat ada yang mengatakan, kalian jangan terpukau dengan orang yang pandai menyampaikan A sampai Z. Jago, ngomongnya banyak, ngomong agamanya banyak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Semoga Allah ampuni ana. Tapi yang penting adalah orang yang mengamalkan. Jadi berat, jadi dai itu berat, Bapak Ibu. Jadi guru Quran itu berat, guru agama berat. Maka doakan mereka, guru-guru kita, semoga Allah berikan taufik mereka dan ana dan semua para asatiz yang di sini, yang memimpin di ruang-ruang breakout room, doakan mereka semoga Allah jadikan ilmu mereka manfaat. Dan kami mendoakan Bapak Ibu semua, semoga ilmu yang diajarkan ini bermanfaat. Kita tolong menolong, kita takut juga, ya, jago dalam ujian, ketika masuk suasana pelaksanaan, harusnya kita ingat ayat di situ hilang semua. Nah, ini yang terjadi di kebanyakan kaum muslimin. Baik, Ana itu iklan ya, itu nasihat buat Ana dan kita semua tentang ilmu yang bermanfaat. Nah, kita lihat sahabat. Sahabat ini mereka punya ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau kita lihat sahabat itu yang ahli dalam penyampaian ilmu itu tidak banyak. Itu eh, terlihat kok nama-nama mereka, ulama-ulama mereka. Tetapi yang lain yang mereka tidak terkenal namanya, ya, itu amalnya kuat, amalnya kuat. Jadi mereka bukan penceramah, bukan guru, bukan bukan orang yang sering banyak menyampaikan kajian-kajian, tapi subhanallah para sahabat itu ilmunya datang saat suasananya membutuhkan ilmu itu. Manfaat kulluh, manfaat, subhanallah. Jadi tingkatan keimanan para nabi dan tingkatan keimanan para sahabat itu Masya Allah. Tentu Nabi di atasnya, kemudian sahabat di bawahnya, tapi sahabat juga tingkatannya bagus. Ya, tingkatnya tinggi. Nah, bagaimana sih para sahabat dalam masalah sholat? Kalau kita lihat, sahabat itu radhiyallahu anhum, ketika sholat itu, mereka itu menggunakan kaidah fastabiqul khairat. Karena fastabiqul khairat itu adalah ayat yang berkaitan dengan ibadah, salat.
Allah berfirman di surat Al-Baqarah 147 ya, 147. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Walikulli wijhat huwa muwalliha fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu sahabat melakukannya dengan cara apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan dalam sholat ya. Itu cara-cara mereka menafsirkan ayat ini atau mengamalkan ayat ini, berlomba. Subhanallah. Yang pertama ada subhanallah, Anda juga masih belajar ya, Anda juga masih belajar, masih masih minta taufik dari Allah. Nah, mungkin kita apa namanya terus berdoa semoga dimudahkan. Fastabiqul khairat, berlomba dalam sholat, ada di antara mereka satu datang sebelum iqamah. Datang sebelum iqamah. Sama datang sebelum iqamah. Itu contoh mereka. Coba ntar bantu ditulis ya. Subhanallah. Azan sebelum iqamah datang. Yang kedua, fastabiqul khairat bagi mereka adalah berada di saf pertama. As-saful awal. Fastabiqul khairat, saf awal. Bapak-bapak, saf awal. Bapak-bapak sekali lagi, saf awal. Fastabiqul khairat. Itu cara sahabat berlomba dalam salat mereka. Fastabiqul khairat. Yang ketiga, cara mereka fastabiqul khairat adalah ikut takbir bersama imam. Walaupun saf belakang. Yang penting takbir bersama imam. Ada yang tulis ya. Yang pertama yang paling tinggi datang sebelum iqamah. Masuk saf depan. Yang kedua datangnya menjelang iqamah tapi safnya saf depan intinya. Yang pertama sebelum iqamah. Habis azan ya atau bersama azan dia datang. Pokoknya azan datang langsung. Kemudian yang kedua mereka berlomba ada di saf depan. Yang ketiga mereka berlomba bisa dapat takbir bersama imam. Ya, karena barang siapa yang bertakbir bersama imam itu ada kelebihannya, dia akan dijauhkan dari dia bebas dari sifat kemunafikan. Auzubillah min dzalik. Nah, ini cara mereka fastabiqul khairat, tiga itu. Ya, datang pas azan sebelum iqamah, kemudian berlomba di saf pertama, kemudian berlomba untuk dapat takbir imam walaupun di saf kedua ketiga. Yang penting dapat takbir imam. Nah, ini cara mereka berlomba para sahabat. Jadi sahabat imannya sangat kuat karena perilakunya kelihatan seperti itu. Sekarang setelah sahabat ulama. Ulama ini beda-beda. Ada ulama keimanannya ada yang tinggi, ada yang sedang, ya, ada yang tinggi sekali, ada yang sedang ulama, tergantung ulamanya. Setelah itu baru adalah masyarakat umum, ya. Nah, sekarang tingkatan iman, tingkatan iman masyarakat umum ini juga beda-beda, ya. Tingkatan iman Muslim secara umum, ya. Tingkatan iman Muslim secara umum berbeda-beda. Berapa persen? Berbeda-beda. Jadi ada tingkat paling tinggi para nabi dan rasul, kemudian di bawahnya lagi tinggi saja yaitu para sahabat, kemudian eh, cukup tinggi yaitu para ulama, cukup tinggi ya tentu ulama dan sahabat-sahabat lebih tinggi. Ya, cukup tinggi para ulama, kemudian eh, paling tinggi, tinggi, cukup tinggi, kemudian para dai lah, para dai yang suka ceramah itu di bawahnya ulama lagi. Karena ulama tuh beda. Ulama tuh yang kuat imannya, baru kemudian dai. Dai itu yang jago berbicara. Semoga Allah ampuni kita semua. Dai di bawah itu, kecuali dai-dai yang benar-benar ya, yang benar-benar mukhlisin mungkin ada juga. Di bawah itu baru nanti masyarakat umum. Tapi masyarakat umum belum tentu di bawah. Ada juga masyarakat umum yang imannya tinggi. Masyarakat umum mungkin ini sedang. Kemudian nanti ada juga masyarakat sedang tinggi ya, sedang lebih tinggi. Kemudian ada lagi yang imannya yaitu yang orang awam atau orang yang muslim tapi muslim yang pemaksiat ya.
Ini bisa dikatakan imannya kepada apa? Kepada hari pembalasan adalah lemah sekali. Kemudian nanti di bawah itu ada orang munafikin. Munafikin adalah orang yang ragu terhadap hari akhir. Ya, ragunya itu 99%. Ya. Hampir hampir mirip dengan tidak beriman, baru kemudian orang kafir adalah orang yang tidak beriman. Jadi tidak meyakini hari pembalasan ini menjadi sebab dari buruknya ibadah sholat kita. Ya, berarti tugas kita, Bapak Ibu sekalian, untuk memperbaiki sholat kita, tugas kita yang pertama adalah sebelum memperbaiki sholat kita, tugas kita yang pertama adalah hmm, ya meyakini hari akhir. Ya, itu dulu, memperbaiki hati kita, memperbaiki keyakinan. Dah, memperbaiki keyakinan pada hari akhir. Kalau kita yakin pada hari akhir, maka kita pertama ya kita pasti tidak akan meremehkan sholat. Kita pasti akan mengharapkan pahala dari sholat kita. Ya, karena di sini ayat ini mereka itu mengakhirkan sholat dan ria, mengakhirkan sholat dan ria. Kenapa mereka mengakhirkan sholat dan ria? Yaitu karena mereka tidak mengharapkan pembalasan. Nauzubillah. Maka yang diperbaiki dalam masalah sholat ini pertama kali adalah keyakinan kita kepada hari pembalasan. Itu yang pertama. Ya, setelah meyakini pembalasan, yang kedua, Anda sarankan sebagaimana menurut para ahli tafsir dari ayat ini kita perlu mengharapkan balasan dari Allah dalam setiap salat kita. Apa tadi? Mengharapkan balasan dari Allah dalam setiap salat kita. Jadi Bapak Ibu yang selama ini salat belum benar-benar mengharapkan balasan, mohon dari sekarang harapkan balasan dari Allah secara khusus. Hidupkan harapan dalam hati terhadap balasan Allah Azza wa Jalla. Pokoknya ketika kita ke masjid, maka segera mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Ketika kita mulai sholat, harapkan balasan dari Allah. Karena para sahabat di dalam athar, ya, di dalam keterangan para sahabat, kendala utama mereka yang sholat sahun dan yuraun adalah mereka tidak mengharapkan pembalasan akhir. Itu penjelasannya begitu kata para sahabat. Mereka tidak mengharapkan balasan. Maka kita setelah kita kuatkan keyakinan dengan pembalasan, yang kedua, mulai per hari ini kalau sholat kita niatkan mengharapkan pahala dari Allah. Sehingga kalau kita sholat meniatkan dibalas di akhirat kita akan lebih 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 fokus, akan lebih menghormati sholat itu, akan lebih berharap yang baik dalam sholat itu, tidak sekedar asal selesai. Ya, penting sekali untuk menghadirkan harapan dibalas dalam sholat, bukan hanya sekedar lepas dari tanggung jawab. Begitu. Baik, untuk akhwat, Anda tutup dengan ini. Untuk akhwat, nasihat khusus buat para ibu-ibu yang sholat di rumah, atau para akhwat yang sholat di rumah. Karena memang mereka dapat keringanan sholat di rumah. Perhatikan, sholat tepat waktu bagi ibu-ibu adalah sebaiknya tidak jauh dari waktu azan dan iqamah. Sekali lagi, bagi ibu-ibu atau yang di rumah, perhatikan dengan baik. Sholat tepat waktu bagi ibu-ibu adalah bisa dimulai ba'da azan sebelum iqamah. Boleh dimulai, itu terbaik. Kemudian iqamah itu waktu baik juga.
masjid iqamah, bapak ibu-ibu sholat di rumah, itu waktu masih baik. Tapi kalau sudah lewat iqamah, diakhirkan, naudzubillah min dzalik, ya, itu khawatir kita termasuk yang lalai dalam sholat kita. Jadi ibu-ibu per hari ini perhatikan waktu iqamah. Karena kita ini bapak-bapak ini kalau udah iqamah itu udah pasti kita langsung ke masjid. Nggak jauh dari iqamah tuh bapak-bapak itu yang ke masjid udah pasti mulai sholat. Ibu-ibu jangan meremehkan iqamah di masjid. Kalau nggak kedengeran iqamah di masjid, maka catat di masjid itu iqamahnya berapa menit. Biasanya 20 menit paling lama. Itulah waktu ibu masih sholat tepat waktu. Ya, jangan diakhirkan dari itu. Ya, khusus buat para ibu-ibu yang punya kesibukan banyak di rumah. Jangan sampai suaminya udah pulang atau ya ini belum sholat. Kalau bisa, kalau mau dapat keutamaan sholat tepat waktu dan keutamaan sholat yang mengharapkan pahala dari Allah. Dan untuk membuktikan bahwa kita itu meyakini hari akhir dan untuk membuktikan ya fastabiqul khairat dalam sholat, maka ibu-ibu perhatikan waktu iqamah di masjid. Antara itulah sholat itu waktu yang baik, itu waktu yang afdal buat ibu-ibu sholat. Yang laki di masjid. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal Ustaz Agus, barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan. Terima kasih banyak Ustaz Rahmat yang telah menyampaikan materi penjelasan atau tafsir terkait ayat 4, 5, dan 6. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya seperti biasa kita akan memasuki sesi diskusi ya, sesi tadabbur dan tazkiyah bersama para tutor. Nah, pada kesempatan malam hari ini ada beberapa tutor yang berhalangan hadir. Di antaranya ada Ustadz Amin tidak bisa hadir, kemudian ada Ustadz I mungkin bisa langsung masuk ke ruangan breakout room dengan langsung mujib. Kemudian sisanya untuk tutor yang ada di sini eh, ada Ustadzah Hanifah, ada Ustadzah Ika, ada Ustadzah Wardah. Baik, silakan ruangan breakout room sudah tersedia, bisa mulai memasuki ruangan breakout room yang ada.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin semuanya. Alhamdulillah, kita tadi sudah berdiskusi, bertadarus terkait ayat 4, 5 dan 6 dengan para tutor masing-masing. Tentunya di waktu yang singkat ini mudah-mudahan bisa menambahkan kualitas pengetahuan kita, ilmu kita, dan juga yang tidak kalah penting yaitu keimanan kita, merasakan betapa pentingnya sholat itu. Nah, baik, Alhamdulillah, sesi terakhir tadi dengan para tutor sudah kita laksanakan ya. Tiba kita di penghujung acara Majelis Tadarus Surat Al-Ma'un pada malam hari ini. Mudah-mudahan tentunya kita bisa mengambil manfaat dan menambah keyakinan kita terkait pentingnya melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya agar apa? Agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman ya dari Allah Subhanahu wa taala karena kita alhamdulillah melaksanakan sholat, tapi mudah-mudahan sholat kita termasuk sholat yang tidak dikecam atau diancam oleh Allah Subhanahu wa taala karena lalai dalam menjalankannya tentunya, dan juga tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya hanya karena ingin dilihat oleh orang lain atau dipuji oleh orang lain. Nah, itu saja. Mari kita agungkan sholat ini karena sholat adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Jangan remehkan sholat, tinggikan sholat baik itu secara fisiknya dan juga secara ruhaninya. Mari kita jaga sholat dalam hal ketepatan pelaksanaan waktunya dan juga rukun-rukun serta syariatnya. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja sebagai penutup pada kesempatan malam hari ini. Acara kita cukupkan. Tidak ada kalimat penutup dari Ustaz Rahmat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah selalu dalam mentadarusi ayat-ayatnya. Uh, Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang di ayat yang terakhir di surat Al-Ma'un ini. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak juga kami haturkan kepada para tutor, admin yang membantu dan terlaksananya atau lancarnya acara pada malam hari ini. Jazakumullahu ahsanal jaza. Kami haturkan. Akhirul kalam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.